Hari ini tanggal 12 Februari kita akan membahas beberapa saham pilihan ya. Yang pertama kita akan cek dulu indeks IHSG yang hari ini naik lumayan tinggi 0,86% ke level 7.297. Kalau secara teknikal ini untuk IHSG berhasil breakout ya di atas 7.280. Kalau kita lihat untuk transaksinya juga hari ini tanggal 12 Februari aslinya masuk lagi dengan jumlah yang hitungannya cukup gede ya di saham Bank BRI, Bank Mandiri. Hari ini aslinya net buy cukup banyak di Bank BRI, net buy 562 M hari ini aja. Kemudian di Bank Mandiri net buy 295,9 M untuk hari ini aja. BBCA, Telkom, Bank BRI juga aslinya net buy ya. Dan kalau kita ingat-ingat dari kemarin sebelum liburan itu untuk aslinya juga cenderung masuk ya. Jadi untuk aslinya itu terus cenderung masuk di IHSG. Semoga aja hari ini IHSG naik, breakout di stay asing masuk itu pertanda bagus. Sehingga untuk besok semoga aja masih bisa hijau ya untuk target price-nya di 7.380. Semoga aja bisa nguji lagi resisten yang ini. Kalau breakout ya bagus ya. Selama aslinya enggak banyak distribusi aja, semoga untuk IHSG masih bisa melanjutkan uptrend-nya. Oke, itu untuk IHSG. Untuk saham yang pertama kita akan cek dulu saham BBCA. Hari ini tanggal 12 Februari untuk BBCA naik ya, ini berhasil buat ATH lagi, nyetak rekor untuk saham BBCA. Jadi ya mudah-mudahan dalam waktu dekat ini bisa nyentuh resisten kuatnya yang di 9.975. Kalau secara teknikal sih emang udah agak nanggung kalau mau entry di level harga saat ini udah lebih dekat ke resisten ya dibandingkan supportnya yang cukup dalam. Kalau kita cek untuk transaksinya, BBCA aslinya juga hari ini masuk sih 287 M ya, cukup banyak, cuman nggak sebanyak asing masuk di saham Bank BRI. Net buy 287 M. Kalau kita cek lebih detail lagi untuk BBCA hari ini tanggal 12 Februari, secara keseluruhan ini kita bisa lihat bareng-bareng ya. Yang keluar itu didominasi broker-broker lokal. Jadi untuk lokalnya hari ini distribusi cukup banyak ya di saham Bank BCA. ODGR ini versi lokal ya, net sell di atas 100-an M. Untuk OD-nya net sell 178,1 M OD versi lokal. Kemudian GR versi lokal juga net sell 102 M ya. Ini kalau kita perhatikan OD, GR, BB itu adalah antara nilai transaksi dan net sell-nya nggak beda jauh ya. Jadi cenderung distribusi. Kemudian untuk asingnya nampung. Ini yang nampung untuk asingnya ada ZP, RX, AG, BK, YU ya. Cuman ya ini sih ada yang distribusi untuk asingnya cukup banyak ya. Jadi harga sahamnya naik sih 1,03%, tapi untuk besok mungkin kalau melihat lokal distribusi cukup banyak, asingnya masuk, hanya ada kemungkinan sideways dulu ya. Tapi kalau naik ya ini resistennya ada di 9.975. Oke, mungkin seperti itu untuk saham Bank BCA ya. Selama asingnya masih masuk sih kalau menurut saya masih cukup aman ini untuk saham BBCA setelah tren ya. Tapi kalau asingnya udah mulai distribusi apalagi dengan jumlah yang banyak, perlu hati-hati ya. Siapkan dana aja kalau mau nampung BBCA ketika asingnya mulai jualan ya. Oke, itu untuk saham Bank BCA. Untuk selanjutnya kita akan cek saham BBRI ini yang hari ini paling banyak dibeli oleh asing, naik lumayan tinggi 2%, lebih hampir 3% loh, 2,99%. Berhasil breakout kemudian langsung ngegas naik ya, cukup tinggi. Secara teknikal kalau masih uptrend, target price-nya ke 6.200. Ini resisten Bank BRI untuk saat ini lumayan tinggi ya. Semoga aja bisa nyentuh area resisten ini untuk dalam waktu dekat ini. Untuk supportnya buat patokan hari ini berhasil breakout di atas 5.900, berarti 5.900 sudah jadi support untuk saham Bank BRI. Kalau kita cek untuk transaksinya, coba untuk hari ini BBRI tanggal 12 Februari, asingnya masuk cukup banyak, 562 M ya, dan nilai transaksinya cukup tinggi, jadi sangat ramai untuk saham Bank BRI untuk hari ini, 1,1 triliun ya, untuk nilai transaksi di saham Bank BRI. Kalau kita cek lebih detail hari ini, sebenarnya sih ada yang distribusi cukup banyak ya untuk lokalnya ini di saham Bank BRI, OD, EP ini net sell cukup banyak.
OD net sell 245,2 dan ditampung oleh asing ya. Asingnya masuk walaupun lokalnya distribusi cukup gede untuk hari ini, tapi kalau kalau asingnya masuk ya harga sahamnya seperti ini ya, naik ya. Saham-saham yang dibandari asing itu saham-saham big cap seperti Bank BCA, Bank BRI, Bank Mandiri itu kalau asingnya masuk harga sahamnya cenderung naik sih. Jadi untuk besok mungkin kalau masih hijau ya, semoga aja bisa ini nguji resistennya yang di 6.200, tapi kalau mau entry di level harga saat ini agak nanggung ya, udah di pucuk antara resiko dan potensinya itu resikonya lebih gede ya kalau turun. Jadi mending kalau mau entry di saham seperti Bank BRI, Bank BCA itu nunggu pas koreksi cukup dalam ya. Oke, mungkin seperti itu sih untuk saham Bank BRI. Setelah tren masih bullish sih. Jadi kalau naik ya target price-nya di sini, kalau koreksi turun ya pantau aja di support 5.900. Tapi kalau menurut saya sih karena aslinya masih masuk ya, mungkin kalau nggak sideways, ya mudah-mudahan masih bisa naik sih. Kalaupun turun semoga aja cuman koreksi. Oke, itu untuk saham Bank BRI ya. Kita lihat aja untuk aslinya besok apakah jualan atau enggak. Kalau kita lihat hari ini yang jualan paling banyak OD lagi. Misal kita cek untuk OD hari ini distribusi di saham apa aja. Kalau kita lihat di sini, OD hari ini tanggal 12 jualan cukup banyak ya di IHSG. Selain di saham Bank BRI, BBCA juga jualan di Bank Mandiri, Telkom, Bank BNI, Inco ya. OD-nya jualan, OD versi lokal ini kemungkinan. Oke, itu untuk saham Bank BRI ya. Untuk selanjutnya kita akan cek saham Bank Mandiri. Bank Mandiri hari ini juga cukup liquid ya, dan harga sahamnya langsung dibuka hijau di awal market itu langsung open gap atas ya. Jadi cukup kuat untuk kenaikan saham Bank Mandiri ya dari menjelang akhir tahun kemarin sampai hari ini. Window dressing, kemudian Januari efek ini terus naik untuk saham Bank Mandiri. Langsung dibuka di level 7.150 tadi pagi. Kemudian naik dikit, kemudian koreksi turun, ninggalin gap up sih, ninggalin gap up dan candlenya merah. Ya itu kayaknya secara teknikal rawan untuk koreksi dulu ya, biasanya seperti itu kalau habis gap up kemudian candlenya merah itu. Coba kalau kita cek untuk transaksinya hari ini untuk saham Bank Mandiri, untuk asetnya netbuy 295M. Kalau kita cek lebih detail di sini, Bank Mandiri hari ini tanggal 12 Februari secara keseluruhan ada CCKZ yang akumulasi. Bentar. Untuk transaksinya didominasi oleh asing ya. CCKZ versi asing netbuy lumayan banyak, tapi yang jualan paling banyak juga asing. BK versi asing net sell, bentar. BK versi asing net sell 169,5M ya. Selain BK ada RX, ZP, AK versi asing yang juga jualan, kemudian yang nampung untuk asingnya ada CCKZ. Ini untuk sesinya masuk lumayan banyak di saham Bank Mandiri hari ini netbuy 304,9M. Kemudian untuk KZ versi asing juga netbuy 254,5M, BBYU versi asing juga masuk ya. Jadi untuk hari ini transaksi Bank Mandiri didominasi oleh asing, harga sahamnya naik. Tapi kalau mau entry ya sama sih, agak nanggung ya. Amannya nunggu koreksi aja, mungkin kalau di area 6.950-an itu ada tanda-tanda mau pullback. Setelah koreksi ya disclaimer kalau mau entry ya, secara trend masih bullish sih. Jadi kemungkinan kalaupun koreksi, kalaupun turun ya semoga aja itu cuman koreksi wajar ya, habis itu naik lagi. Selama aslinya nggak banyak distribusi aja secara keseluruhan, mudah-mudahan untuk saham Bank Mandiri masih aman. Oke, mungkin seperti itu ya untuk saham Bank Mandiri. Kembali ke disclaimer. Selanjutnya kita akan cek saham BBNI. Bank BNI hari ini naik cukup tinggi juga ya, 3,48% dan berhasil nyentuh resistennya di level 6.000 ya. Tadi sempat nyentuh resistennya 6.000, cuman belum berhasil breakout, koreksi turun lagi. Kalau kita cek untuk transaksinya hari ini untuk saham Bank BNI, hari ini tanggal 12 Februari aslinya masuk 73,3M.
Kalau kita cek lebih detail untuk BBNI hari ini tanggal 12 Februari, naik cukup tinggi itu yang jadi market maker utamanya BK, AK, CC. Ketiganya masih netbuy ya, netbuy-nya juga lumayan banyak. Untuk aslinya sendiri secara nilai banyak yang masuk sih, cuman ada ZP yang jualan 43,3 M. Kalau melihat transaksi hari ini sih sebenarnya nggak ada yang akumulasi dengan jumlah yang cukup banyak ya untuk saham Bank BNI. Secara teknikal naik cukup tinggi, udah nyentuh resisten, jadi untuk besok hati-hati ya, rawan koreksi dulu mungkin seperti itu kecuali bisa breakout ya. Kalau menurut saya sih kalau nggak sideways untuk saham Bank BNI besok malah ini ya rawan koreksi ya, soalnya ini habis naik gagal breakout malah ditahan, berarti ada yang jaga ya supaya jangan breakout dulu di atas 6.000 ya. Kita lihat aja besok apakah berhasil breakout di atas 6.000 atau enggak. Kalau masih berat buat breakout di atas 6.000 ya mending wait and see aja dulu sih, jangan buru-buru entry ya, takutnya koreksi sih habis naik lumayan tinggi seperti hari ini itu biasanya rawan koreksi ya, apalagi tidak disertai akumulasi yang cukup banyak. Oke, itu untuk saham Bank BNI ya. Kembali ke disclaimer, selanjutnya kita akan cek saham BNGA. Langsung naik 7% ya untuk hari ini. Jarang-jarang ini untuk saham seperti BNGA. Berhasil breakout 2 resisten sekaligus. Satu resisten ya, cuman nyentuh 2 resisten sekaligus. Tadi naik breakout di atas 1815, kemudian nyentuh resistennya di 1940, tapi yang di 1940 gagal breakout turun lagi. Berarti ya sebenarnya di harga saat ini kalau mau entry ya kurang pas ya waktunya taking profit ketika nyentuh area resisten itu untuk uh, masuk di saham ya. Coba kita cek apakah masih ada kesempatan buat rebound lagi untuk besok di saham BNGA. BNGA tanggal 12 Februari aslinya masuk 15 M-an. Siapa yang bikin naik? Kalau kita cek lebih detail tanggal 12 Februari. Kalau kita perhatikan di sini untuk saham BNGA sebenarnya naiknya itu nggak ada yang akumulasi banyak ya. Iya, lebih banyak yang masuk sih, ada AK versi asing ini net B8 M-an itu udah bisa bikin naik 7%. Untuk saham BNGA itu emang yang floating di publik itu nggak terlalu gede ya, jadi jangan terlalu heran kalau nilai transaksinya nggak seperti Bank BCA, Bank BRI, Bank Mandiri itu segini aja udah bisa naik lumayan tinggi karena yang floating di publik nggak terlalu gede ya, cuman berapa persen kalau nggak salah 8 persenan ya. Kalau kita cek di sini untuk saham BNGA, BNGA yang dijual belikan di Republik ada profil. Cuman ini masyarakat ya cuman 7,3 jadi kurang dari 10%. Jadi nggak heran sih kalau nilai transaksinya seperti ini udah bisa bikin BNGA naik 7% lebih. Secara fundamental cukup bagus ya. Harganya naik itu tapi tidak disertai dengan valuasi yang naik. Valuasinya masih hitungannya tergolong itu ya, bertahan di angka 0, kalau nggak salah di harga saat ini PBV-nya masih di bawah 1 loh. Oh, di atas 1 lebih dikit, berarti udah agak mahal sih. Biasanya sih di angka 0,8, 0,9 kalau nggak salah untuk saham BNGA ini ya. Jadi kalau mau entry mungkin nunggu PBV-nya di bawah 1 aja, itu lebih aman sih daripada di atas saat ini, itu terlalu beresiko ya. Resiko kalau nanti koreksi turun, buat balik naik lagi itu butuh waktu yang lumayan lama, mungkin seperti itu sih. Oke, itu saham BNGA buat patokan aja untuk resistennya di sini di 1930, 1940, dan supportnya cukup dalam ada di 1810, 1815. Oke, itu untuk saham BNGA. Selanjutnya kita akan cek saham BBTN. BBTN hari ini tanggal 12 Februari juga naik lumayan tinggi ya, langsung open gap atas. Opennya di area resistennya tadi ya, opennya di 1275, koreksi turun langsung ngegas naik.
naik 8% lebih loh, sekali naik langsung 8% untuk saham BTN, udah langsung ngegas ya. Teravaluasi emang murah sih, jadi nggak terlalu heran kalau kita cek lebih detail. Coba untuk BBTN hari ini tanggal 12 Februari, aslinya masuk lumayan banyak ini ya, 39,8 M untuk sekelas BBTN. Kalau kita cek lebih detail, BBTN hari ini tanggal 12 Februari, secara keseluruhan ada yang akumulasi yaitu AKCB. Untuk AK-nya versi asing NetBuy 17,4 M, CC versi asing juga NetBuy 12,2 M, BK, ZB versi asing juga masuk. Jadi diakumulasi oleh asing, lokalnya secara keseluruhan net sell sih, cuman ada asing yang akumulasi jadi harga sahamnya naik. Untuk besok kalau melihat hari ini asing masuk, dan kalau kita perhatikan juga cenderung itu ya masuk tapi enggak trading. Mudah-mudahan untuk besok bisa naik lagi sih untuk saham BBTN. Perhatikan saya level 1375. Ini resisten terdekatnya ya. Kalau berhasil breakout di atas itu ya nggak menutup kemungkinan ngejar 1425. Tapi kalau masih nggak bisa breakout untuk besok, mungkin akan koreksi dulu. Dan kalau koreksi tunggu di area supportnya aja. Kalau mau entry di 1330. Oke, mungkin seperti itu ya untuk saham BBTN. Kembali lagi disclaimer. Untuk selanjutnya kita akan cek saham Arto. Arto hari ini naik cuman 3% aja ya. Saham-saham yang lain naiknya tinggi-tinggi, Arto cuma 3%, ini jarang-jarang ini. Biasanya kalau Arto ngegas itu langsung di atas 10% ya. Kita tunggu aja besok apakah bakal naik atau sideways dulu. Coba kalau kita cek untuk transaksinya, Arto hari ini tanggal 12 Februari, secara keseluruhan ada ZB yang akumulasi 21 M ya. Semoga aja ini pertanda bagus untuk saham Arto, untuk besok bisa naik ya. Untuk besok kita lihat aja besok, soalnya untuk hari ini aslinya net buy akumulasi ini ZB net buy 21,3 M. Untuk supportnya sih di sini, selama besok masih bertahan di atas 3080, mudah-mudahan untuk saham Arto bisa naik ya. Perhatikan aja level ini 3080. Kalau lihat transaksi hari ini sih kayaknya untuk besok kalau nggak sideways malah cenderung naik ya. Semoga aja bisa naik sih. Oke, kalau mau entry mungkin kalau buat swing ya disclaimer, antisipasinya kalau sampai turun di bawah harga terendahnya waktu itu aja. Turun di bawah 3000 itu nggak ada salahnya buat diantisipasi sih. Kalau mau entry saat ini ya disclaimer, ini masih di area support ya. Cuman ya untuk karakteristik dari Arto itu cenderung tinggi untuk tingkat volatilitasnya ya. Jadi kalau misal floating loss 3-4% ya jangan buru-buru buat cut loss aja. Oke, mungkin seperti itu ya untuk saham Arto. Dan mungkin ini aja dulu untuk analisa kita pada video yang ini. Semoga bisa bermanfaat. Tetap disclaimer. Terima kasih.